Allow me to introduce myself. This glass slipper, and if she'll take you back, then marry her. Dalam video kali ini kami akan membahas film yang berjudul Cinderella. Dirilis tahun 2021, disutradari dan ditulis oleh Kai Cannon. Film ini bergenre komedi family. Film ini dibintangi oleh Camila Cabello sebagai Ella, Nicholas Galicia sebagai Pangeran Robert, Idina Menzel sebagai Vivian, Pierce Brosnan sebagai Raja Rowan, Minnie Driver sebagai Ratu Beatrice, Tallulah Griff sebagai Putri Gwen. Diperlihatkan penduduk di sebuah daerah sedang bernyanyi dan menari sambil melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Di kota itu tinggal sebuah keluarga yang berisi satu ibu yang sudah ditinggal mati suaminya dengan dua anak kandung dan satu anak tiri. Ibu itu bernama Vivian, anaknya bernama Maliolia dan Narissa. Sedangkan anak tirinya bernama Ella yang sering dipanggil Cinderella. Dalam film ini banyak adegan bernyanyi dan menari, kayak drama musikal gitu. Ella tinggal di sebuah kamar di bawah tanah. Ella merupakan perancang busana yang hebat, sedangkan kedua kakak tirinya tidak begitu pintar. Pagi itu Ella masih tertidur di meja kerjanya yang penuh dengan kain-kain. Tiba-tiba dia terbangun karena wajahnya terkena jarum. Ella bangun dan terus bernyanyi sambil melihat pakaian yang sedang dia buat. Ella melihat kepompong di jendela kamarnya, kemudian mengambilnya dan menyimpannya di sebuah kotak kecil. Setelah itu Ella berlari naik tangga untuk menyiapkan minum buat ibu tiri dan kakak-kakak tirinya. Masih sambil nyanyi-nyanyi gitu. Ella memiliki sahabat yaitu 3 tikus kecil yang selalu menemani Ella di kamarnya. Ella memberi makan kepada ketiga tikus kecil itu. Ella bergegas membuatkan minum dan mengantarnya ke meja makan yang sudah ada ibu tiri dan kakak-kakaknya. Saat ibu tirinya mencoba teh buatan Ella itu, tiba-tiba cangkir itu diletakkan di atas meja. Karena teh itu tidak enak dan ibu tiri itu memarahi Ella. Ibu tirinya masih mau menampung Ella karena ibu tirinya berkata sangat sayang sama ayahnya sehingga Ella masih diizinkan tinggal, walaupun diperlakukan seperti pembantu. Namun Ella tetap berterima kasih kepada ibu tirinya. Mendengar pintu diketok, Ella kemudian membukakan pintu dan di depan pintu ada seorang pangeran yang bernama Thomas yang sedang mencari calon istri. Setelah itu ibu tirinya dan anak-anaknya menemui Thomas. Thomas memberikan oleh-oleh kepada keluarga itu. Tak lama kemudian Thomas pergi. Vivian sangat senang karena akan ada salah satu anaknya yang akan dipinang oleh seorang pangeran. Namun ketiga anaknya kurang suka dengan hal itu. Ella kembali ke kamarnya, lalu melihat gaun yang dia buat. Kemudian Ella mencari hiasan untuk ditempelkan di gaun itu. Ella menemukan bros milik ibu kandungnya dan memasangnya di gaun itu. Ella melihat gaun impiannya dan membayangkan memiliki sebuah toko gaun dari setiap rancangan-rancangannya. Banyak orang datang dan suka dengan rancangan Ella. Toko itu bertulisan gaun rancangan Ella. Scene berpindah di kerajaan. Ada pangeran yang bernama Robert yang sedang bertemu dengan seorang putri yang dijodohkan olehnya. Putri itu menjelaskan kalau pangeran menikah dengannya, dia bisa memimpin seluruh dunia dan menguasai monster laut. Namun pangeran Robert tidak setuju dengan perjodohan itu. Putri itu pun marah dan kemudian pergi. Vivian dan dua anaknya sedang bersiap-siap untuk pergi ke sebuah acara. Vivian juga mengajak Ella. Dan di sana Ella berencana menjual gaunnya karena akan ada banyak anggota kerajaan yang datang. Namun oleh ibu tirinya ditertawakan dan memberitahu kepada Ella untuk tidak membuat keluarganya malu. Vivian menyuruh Ella meninggalkan gaun itu. Ella tampak sedih. Di tempat lain di kerajaan, Raja Rowan marah kepada Pangeran Robert yang menolak Putri Reginald karena Raja Owen bisa menguasai dunia dan wilayah monster bila Pangeran Robert menikah dengan Putri Reginald. Raja sangat marah dan mengancam pangeran bila terus menentang tahta nggak akan diberikan kepadanya.
Raja melihat putrinya yang bernama Gwen bersembunyi di belakang lukisan dan menyuruhnya pergi. Gwen merupakan putri yang pintar, namun raja kurang percaya kepadanya. Raja akan mengadakan pesta dansa dan mengundang semua wanita bangsawan supaya pangeran dapat menemukan jodohnya. Namun pangeran kurang setuju dengan ide itu. Kemudian raja menyuruh pangeran untuk bersiap-siap dalam acara pergantian penjaga. Setelah pangeran Robert dan putri Gwen sudah siap, mereka berjalan menuju balkon kerajaan yang sudah banyak penduduk menunggu mereka. Di balkon juga ada raja dan ratu. Para penjaga dan penduduk menari bersama-sama. Ella yang pendek kesusahan untuk melihat apa yang terjadi di depan. Tiba-tiba raja berteriak agar jangan duduk di patung ayahnya. Dan ternyata Ella yang duduk di patung itu. Setelah raja menyuruhnya turun, Ella pun turun dari patung itu. Saat pangeran Robert melihat Ella, pangeran mulai menyukai Ella. Dan saat Ella pergi dari tempat itu, pangeran berusaha mencarinya dari kejauhan. Setelah selesai, pangeran dan raja mengadakan pertemuan. Di pertemuan itu, pangeran Robert setuju mengadakan pesta dansa asal semua gadis diundang, tidak hanya bangsawan. Namun raja tidak setuju, karena menikahi orang biasa merupakan aib bagi kerajaan. Namun pangeran memberi pilihan kalau dia tidak menjadi raja akan memalukan buat Raja Rowan. Dan hanya ada Gwen yang bisa jadi raja. Karena raja kurang percaya pada Gwen, akhirnya raja setuju dengan ide pangeran itu. Setelah itu pangeran Robert pergi dan putri Gwen ingin ikut rapat, namun oleh raja tidak diperbolehkan. Pangeran Robert bersiap-siap menggunakan pakaian sederhana agar tidak dikenali saat mencari Ella. Sedangkan Ella bersiap-siap untuk pergi ke pasar untuk menjual gaun yang dia bikin. Sebelum berangkat, Ella melihat ulat yang dia tangkap sudah menjadi kepompong yang indah. Ella pergi dari rumah, sedangkan Vivian dan kedua adiknya sedang belajar menjemur pakaian agar terbiasa ketika tidak mendapatkan suami kaya. Di pasar, Ella menawarkan gaunnya ke seorang perempuan, namun Ella malah dihina. Dia juga dihina oleh penjual kain. Namun Ella tidak putus asa. Sampai pangeran Robert datang mendekatinya dan berbincang-bincang. Dan Ella tidak tahu kalau orang itu pangeran. Ella juga melihat tempat di mana dia bisa menjadikannya tempat untuk Ella menjalankan gaun-gaunnya. Setelah lama berbincang-bincang, pangeran membeli gaun itu dengan cukup mahal. Tiba-tiba ada pengumuman dari kerajaan yang berisi raja mengadakan pesta dansa dan semua perempuan boleh datang ke pesta dansa itu. Kemudian pangeran berkata kepada Ella, dia mengenal tamu-tamu penting di sana dan bisa memperkenalkan kepada Ella jika dia mau datang ke pesta dansa itu, dan Ella bersedia. Pangeran pun pergi meninggalkan Ella. Ella kemudian membeli kain yang terbaik dengan uang yang dia dapatkan. Setelah itu Ella kembali ke rumahnya. Ella langsung berusaha membuat desain gaun yang dia akan pakai ke pesta. Namun dia cukup kesulitan mendapatkan ide. Setelah memikirkan lama, desain gaun Ella akhirnya selesai dan Ella mendapatkan gaun yang akan dia pakai ke pesta dansa. Ella menunjukkan gaun itu kepada ibu tiri dan kakak-kakak tirinya. Namun ibu tirinya melarang Ella pergi ke pesta dansa itu karena ibunya sudah menerima lamaran Thomas dan wanita yang sudah dipinang tidak boleh ke pesta dansa. Namun Ella membujuk ibunya agar diperbolehkan. Namun ibunya malah menyiram gaun Ella sehingga menjadi kotor. Dengan marah ibunya menyuruh Ella untuk di rumah saja. Malam harinya kepompong yang dipelihara Ella bercahaya dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Para tikus melihat kejadian itu dan mengikuti kemana kupu-kupu itu terbang. Sedangkan Ella sedang menangis karena tidak bisa ke pesta dansa itu. Tiba-tiba kupu-kupu itu menjadi bapak peri dan berbincang dengan Ella. Dan bertanya pada Ella apa dia mau pergi ke pesta dansa itu. Peri itu kemudian merubah pakaian Ella dengan desain gaun Ella yang menurut Ella tidak mungkin dibuat. Peri itu juga memberikan Ella sepatu kaca kereta kuda dan merubah tikus-tikus itu menjadi pengawal Ella. Ella kemudian pergi ke kerajaan. Namun sebelum Ella pergi, bapak peri berkata, bila waktu tengah malam tiba, Ella harus pergi dari sana karena sihirnya akan menghilang. Di kerajaan,
Saat pangeran datang, para perempuan yang dengan gaun yang cantik-cantik menari bersama untuk menarik perhatian pangeran. Namun pangeran tidak tertarik kepada wanita-wanita itu. Pangeran malah sibuk mencari Ella. Sedangkan Ella yang baru pertama masuk ke dalam kerajaan merasa takjub. Tiba-tiba Ella menabrak ibu tirinya, namun ibu tirinya tidak mengenalinya. Saat Ella di balkon, Ella bertemu seorang ratu yang memuji desain gaunnya. Dan ratu itu sedang mencari desainer untuk gaun-gaunnya. Dan Ella diminta menunjukkan desainnya yang lain kepadanya besok siang. Dan Ella dengan senang hati menerima tawaran itu. Setelah berbincang, ratu itu pergi meninggalkan Ella. Saat Ella melihat pangeran sedang berbicara, Ella terkejut bahwa orang yang dia temui di pasar adalah pangeran. Ella bergegas turun, namun dia menabrak alat musik yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Begitu pula pangeran. Pangeran mengejar Ella dan mengajak Ella melihat gaun yang dia buat dipakai oleh Gwen, dan Ella terkejut. Pangeran kemudian mengajak Ella berdansa. Mereka berdua berdansa di tengah-tengah tamu yang datang. Setelah berdansa, pangeran mengajak Ella keliling kerajaan, dan mereka berhenti di sebuah ruangan yang terdapat pianonya. Pangeran memainkan piano itu di depan Ella. Pangeran melamar Ella, namun Ella belum bisa menjadi bagian dari kerajaan karena Ella ingin mengejar mimpinya. Saat Ella dan pangeran bermesraan, jam menunjukkan tengah malam dan Ella bergegas pergi dari kerajaan itu. Saat Ella dikejar, dia melemparkan sepatu kacanya dan bergegas lari dengan keretanya. Saat di tengah hutan, semua sihir menghilang kecuali sepatu kacanya dan Ella menjadi gadis biasa kembali. Setelah pesta dansa selesai, raja marah-marah kepada pangeran karena pesta dansa yang diadakan tidak menghasilkan apa-apa. Karena pangeran tidak menemukan jodohnya, raja meminta pangeran untuk menikah dengan putri Laura pada akhir pekan. Dengan terpaksa, pangeran menerima itu dan pergi dari ruangan itu. Begitu juga Gwen. Ratu yang marah dengan raja juga pergi. Tiba-tiba pengawal datang dan memberikan sepatu kaca itu kepada raja. Di kamar, Ella sedang memandangi sepatu kacanya dan berbincang-bincang dengan para tikus. Beberapa saat kemudian, ibu tirinya masuk ke kamar Ella, dan Ella menyembunyikan sepatu kaca itu dan pura-pura sakit. Ibu tiri itu pun menceritakan apa yang terjadi di pesta dansa itu. Ibunya juga menceritakan sedikit tentang masa lalunya yang merupakan seorang pemain piano. Saat ibunya mau pergi, salah satu tikus menjatuhkan sepatu kacanya, dan Vivian melihatnya, kemudian mengambilnya dan menyuruh Ella menikah dengan pangeran. Karena Ella menolak permintaannya, Ella akan diserahkan kepada Thomas. Kemudian Ella pergi bersama Thomas. Di tempat lain di kerajaan, raja menemui ratu yang sedang berlatih anggar. Di sana ratu dan raja berdebat tentang raja yang berubah setelah menjadi raja. Ratu rindu raja yang dulu. Kemudian raja bertemu dengan pangeran. Raja sadar kalau dia salah dan kemudian meminta pangeran mencari pemilik sepatu kaca itu dan menikahinya. Pangeran dan pengawalnya mendatangi setiap rumah untuk mencari pemilik sepatu itu. Banyak rumah yang sudah didatangi, namun pangeran tidak menemukannya. Di lain sisi, Ella yang berada di kereta kuda bersama Thomas, dibantu oleh tikusnya. Ella melompat dari kereta itu dan berlari menuju alun-alun untuk bertemu ratu yang janjian dengannya. Namun di tengah perjalanan, Ella bertemu dengan pangeran. Di sana, pangeran melamar Ella kembali. Ella tetap bisa mengejar mimpinya walaupun bersama pangeran. Ella pun setuju. Kemudian mereka berdua bergegas menuju alun-alun. Ella bertemu dengan ratu itu dan ratu itu menerima Ella bekerja bersamanya. Pangeran membawa Ella ke kerajaan dan memperkenalkannya kepada raja dan ratu. Saat ratu meminta segera menikah, pangeran tidak ingin buru-buru karena ingin pergi keliling dunia bersama Ella dulu. Karena hal itu, raja memberikan tahta kepada Gwen dan Gwen pun bahagia. Gwen kemudian mengumumkan tentang dia yang menjadi raja serta hubungan pangeran dan Ella di depan warganya. Kemudian mereka berpesta bersama warganya, menari, bernyanyi bersama. Ella bertemu ibunya dan ibunya menjadi baik pada Ella. Semua bahagia.